Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu, orang-orang pada liburan, kita lagi kerja di atas ram. Jadi kita menunda kesenangan dulu. Jadi kita akan apa ini? Gua lagi mindahin burayak. Buat apa ini? Kita lagi tebar burayak untuk pemindahan usia hampir 3 minggu ya. Jadi ini belum kita sifon, harusnya ini 2 minggu kita sifon, tapi ini udah 3 minggu kita nggak sifon. Kenapa? Karena biar total sekalian. Kita kemarin sibuk nurunin ikan, ngeren semua, dan alhamdulillah udah selesai kerjaan. Tinggal ini amburadul parah farm atas. Jadi banyak yang kosong udah. Jadi ini lagi dipindah-pindahin abu rayak. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini mati. Ini udah kita buang ada sekitar 30 lubuk 30 lubuk yang kita buang ke sana, mati semua. Kenapa ini mati semua? Cuaca udah nggak bersahabat. Jadi kalau misalnya kalian peternak ikan cupang bulan November Desember pasti kita mengalami kematian massal yang namanya itu peralihan cuaca. Jadi udah nggak heran kalau misalnya kematian massal di bulan November, karena gue udah ngalamin tiap tahun pasti setelah peralihan cuaca dari dari panas ke hujan. Nah, yang kalian lihat ini mati juga. Jadi kalau kalian tanya ini kenapa bisa mati perawatan udah baik perawatan udah bener semua, pakan udah bener, tapi yang namanya seleksi alam ya seperti ini. Jadi apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun kita udah proteksi ikan biar aman, tapi kalau misalnya belum rezeki ya tetap nggak bakalan bisa bertahan. Jadi ya anggap aja belum rezeki. Tapi ngebreed lagi Jadi kita lagi proses mindahin burayak. Jadi kalau kalian pengen lihat ini burayak yang 3 minggu lalu kita breeding ini baru kita pindah, dan alhamdulillah padat-padat. Ini kita pakai daun pisang. Nah, kalau kalian pengen tahu yang di sini lubukan, ini nggak ada yang mengalami kematian massal. Kenapa? Karena ini pakai daun pisang semua dari kecil. Sedangkan yang ini mati, ini pakai daun ketapang. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau kita pakai daun pisang itu dia menahan perubahan suhu dalam bak ini Jadi ketika perubahan suhu drastis dari panas ke hujan, ini perubahan air itu dia nggak langsung drastis turun suhunya Jadi dia menyerap juga dan alhamdulillah ikan yang umur 2 bulanan ini 3 mingguan ini nggak ada yang mati Nah, ini satu lubuk, ini udah kita serok satu lubuk ini mau kita pecah 2. Kenapa? Karena ini padat. Kalau kalian lihat ini yang udah usia hampir 3 minggu, ini videonya ada 3 minggu yang lalu kalau nggak salah kita breeding 20 pasang apa 30 pasang lah. Ini intinya, ini anakannya dan alhamdulillah ini akan kita kasih daun pisang lagi Jadi sekarang gue udah nggak pakai daun ketapang lagi, mau yang gede mau yang burayak pakai daun pisang. Kenapa? Karena daun pisang itu gue udah pernah bahas di video sebelumnya, dia bagus banget untuk menahan perubahan suhu secara drastis Jadi manfaatnya banyak banget. Jadi kalau kalian tanya daun pisangnya bebas nggak? Bebas. Nah, kalau kalian lihat ini yang lubukan masih base girl yang umur 1 bulan kurang sedikit, ini masih selamat, tapi ini udah ada yang mati Kenapa? Karena ini nggak pakai daun pisang. Jadi ini akan kita buang, akan kita kuras total, kita akan ganti pakai daun pisang. Dan ini lubukan yang alhamdulillah masih selamat, tapi ini masih baby masih 3 minggu kurang dikit lah. Dan ini kita pecah 2. Kenapa? Karena ini kepadatan. Jadi kalau misalnya padat, ini wajib kita pecah. Kalau misalnya nggak dipecah, lama gedenya Sedangkan yang di sini aja ikan alhamdulillah udah banyak yang kita pecah. Nah, dari sini udah selesai Jadi kalau yang dari sini kita udah pecah. Ini kebanyakan satu lubuk kita pecah 2 karena kepadatan. Tuh, ini anak-anakannya airnya sedikit tuh. Jadi airnya cuma 1 ruas jari aja tuh. Jadi airnya cuma segini aja, nggak tinggi. Jadi cuma segini aja. Kenapa airnya nggak tinggi? Karena kalau airnya tinggi, airnya itu dia cepat dingin, dia cepat terjadi perubahan suhu. Makanya airnya surut aja. Nah, airnya surut, nanti kita kasih garam sama daun pisang. Jadi nggak pakai daun ketapang. Jadi buat kalian yang ikannya pada mati, sama kayak gue seperti ini, pakai daun pisang jangan pakai daun ketapang. Karena daun ketapang itu dia nggak menyerap dingin. Tapi kalau daun pisang dia menahan, bukan menyerap, tapi dia menahan terjadinya perubahan suhu secara drastis. Jadi secara perlahan-lahan ikan itu nggak kaget. Jadi nggak kena seleksi alam Nah, ini daun pisang yang lagi gua buang Jadi ini udah 3 minggu busuk. Jadi kalau 3 minggu kita wajib ganti biar dia nggak busuk Nah, yang di bawah kalau kalian pengen lihat ini juga sama, pakai daun pisang. Jadi kalau lihat nih daun pisangnya tuh, jadi airnya tuh nggak dingin nggak terlalu dingin. Tapi kalau yang ini nggak pakai daun pisang, ini dinginnya super Jadi kayak batu es gitu. Nah, ini
daun pisangnya bebas pakai daun apa aja, yang penting batangnya kering. Kalau batangnya basah dari pohon biasanya dia kena minyak, Kak. Jadi pas dituang ke pembesaran nanti dia keluarin minyak. Tapi kalau batangnya kering, kering lah pokoknya, dia nggak akan mengeluarkan minyak. Nah, kalian bisa lihat, ini alhamdulillah aman. Makanya penting banget pakai daun pisang. Jadi kita akan lanjut lagi ya untuk melakukan penuangan burayak, karena memang belum selesai. Jadi belum rapi. Nanti kita update setelah rapi ya, karena ini ketinggian. Jadi kita buang dulu sebagian. Nah, sama kayak yang tadi, ini masih ketinggian. Jadi kalau sekarang cuacanya lagi nggak bersahabat karena udah masuk ke musim hujan, kita wajib airnya itu surut ya. Airnya nggak perlu tinggi. Yang penting airnya itu pendek, tapi makannya itu cukup, Pak. Jadi kenapa airnya pendek? Karena kalau misalnya tinggi, dia nanti airnya gampang dingin, gampang terjadi perubahan suhu. Jadi airnya pendek, pakai daun pisang sama garam. Ini penting banget, proteksi ikan biar ikannya aman. Jadi kita akan langsung tuang aja, karena ini banyak nih. Jadi bisa lihat ini banyak. Jadi nanti kita pecah dua ini. Nah, ini pakai air endapan nggak pakai, kita langsung pakai air tanah. Jadi alhamdulillah airnya juga lumayan bagus. Jadi ke ikan juga aman. Ini kemungkinan ada 500 ekor. Jadi kalau misalnya kalian tanya ini ada berapa ratus ekor, 300 mah lebih. Kalau 500 pasti ada, karena kita udah pernah ngitung juga. Rata-rata kalau misalnya pool seperti baskom seperti ini 500 sampai 600 ekor. Makanya kita pecah dua. Kalau misalnya nggak dipecah, dia bakalan lama gedenya. Nah, ini kita pecah ke sini lagi, karena yang sebelah sini ini lebih sedikit. Tadi kita tuangnya lebih sedikit. Jadi kenapa kita pecah-pecah? Karena kalau nggak dipecah lama gedenya. Nah, jadi maksimal di bak pembesaran ini 250 ekor. Kalau paling bagus sebenarnya pakai bak kulkas karena dia gede. Tapi kalau bak seperti ini dia ada maksimalnya 250 ekor. Kalau kebanyakan lama gedenya. Kita akan lanjut lagi ya. Nanti kita update setelah selesai kita rapihin farm ini. Nah, ini baru segini doang. Jadi ini yang udah kita susun. Ini lagi proses pengisian air juga. Ini lagi kita serok lagi. Jadi belum selesai. Ini udah jam 10.15. Artinya kita di sini udah 1 jam. Tapi baru segini. Karena memang kalau di atas ini kita nggak pakai karyawan. Jadi gue sendiri yang ngehandle. Kenapa nggak pakai karyawan di atas? Karena ini jatuhnya tuh tempat vital. Jadi khusus ownernya sendiri lah. Karena ini memang handle burayak. Jadi kalau karyawan yang di atas, yang di bawah aja. Nah, ini burayaknya satu kolam atau satu lubuk, masih satu induk ini. Ini akan kita pecah dua karena kepadatan tuh. Jadi ini nggak kena seleksi alam, alhamdulillah. Semoga ini lolos seleksi alam lagi. Kita pindah, kita pecah dua, kita pakai treatment, pakai daun pisang semua. Airnya kita pakai yang pendek, pakai garam. Dan semoga ini lancar sampai panen. Jadi tetap buat kalian kalau misalnya mengalami kematian massal atau kegagalan atau bisa dibilang ada trouble, jangan sampai nyerah atau bisa dibilang ngeluh, lemah segala macam. Jadi gue udah ngalamin berkali-kali. Jadi udah punya pondasi awal. Jadi kita ya udah semangat aja intinya. Jadi jangan banyakkan ngeluh, tetap semangat karena memang namanya kematian massal karena seleksi alam itu di luar kehendak kita, karena kita udah mengupayakan ikan agar aman ketika peralihan cuaca, tapi tetap kita nggak bisa memaksimalkan kehendak di luar kemampuan kita. Dan ini lanjut pemindahan dulu ya, nanti kita lanjut selesai tahap selanjutnya. Ini udah kita serok, Kak. Nah, ini burayaknya ini nggak kelihatan kalau dari sini tapi kalau udah di sini kelihatan jelas. Jadi ini ada satu kolam, alhamdulillah padat. Jadi ini nggak perlu satu induk ini, nggak perlu satu induk, nggak perlu satu lubuk karena ini kepadatan. Jadi kayak yang tadi kita pecah dua. Jadi ini nggak pakai air endapan, langsung aja. Kenapa langsung celeng nggak ikannya nanti? Bismillah aja. Ya, yang penting Bismillah aja dah. Soalnya kalau endapan minimal setengah hari atau 6 jam. Tapi ini langsung aja karena memang kita biar cepat kelarinnya. Nah, ini sama dua induk tuh ada yang tepar juga tuh. Jadi langsung dituang tanpa proses endapan air. Ini burayaknya tuh, ini juga sama. Jadi langsung tanpa proses endapan. Semoga airnya bagus dan ini lolos seleksi alam. Nanti selesai tahap bersih-bersih kita akan langsung kasih garam sama daun pisang. Daun pisangnya udah ada di pojok sana.
Nah, ini lanjut yang bak selanjutnya ya. Jadi yang bawah belum, masih yang atas ini tuh. Ini juga alhamdulillah padat tuh. Ini juga sama alhamdulillah padat. Jadi wajib kita pindah dua. Kalau nggak dipecah dua, ini bakalan lama gedenya tuh. Ini alhamdulillah kita dapat rezeki banyak. Yang penting ini kita treatment sama kayak tadi, semoga lolos seleksi alam dan masih bisa jadi rezeki lah buat sampai panen. Kita lanjut ke sana ya nih. Nah, ini lanjut ya. Jadi yang tadi tuh banyak banget ini alhamdulillah padat. Jadi ini jenisnya apa? Ini jenisnya barongsai sama RGGM tuh. Jadi pokoknya kalau kepadatan wajib pecah dua. Nah, kita langsung tuang bismillah aja. Karena ini juga nekat sebenarnya, harusnya didapin dulu, tapi ya bismillah aja. Tuh, ini anakannya sama yang di bawah. Jadi alhamdulillah anakannya banyak. Jadi kita mengalami kematian banyak, tapi kita dikasih rezeki lagi, anakannya juga banyak. Jadi ya mungkin ini sebagai gantinya dari Allah. Jadi yang penting kita tetap semangat aja, jangan ngeluh, karena memang hal seperti ini udah lumrah, namanya kita usaha pasti ada yang namanya kegagalan atau bisa dibilang kematian atau masalah trouble. Yang penting kita tetap semangat aja. Kita lanjut sebelah sana. Nah, ini udah selesai jadi ini kondisi sore. Tadi pagi kita kelar jam berapa zuhur. Jadi 3 jam kita ngerapihin ini doang dan udah selesai. Jadi ini bak banyak banget yang kosong. Ini udah selesai kita pindah-pindahin. Tinggal kita kasih daun pisang aja. Jadi tinggal kita kasih daun pisang sama daun daun ketapang kita nggak pakai daun pisang aja sama garam. Nah, ini kita langsung ngebreed lagi Jadi yang lagi kita breeding sekarang jenis apa? HM Ini HM-nya udah bawa Guardian. Jadi kalau di plakat kan gue juga ada plakat Guardian, plakat multiline Guardian. Nah, di HM kita udah ada Jadi ini udah bawa warna gold, udah ada Guardiannya, dan ini lumayan. Kita ngebreed ada sekitar 14 pasang Jadi ini baru 14 pasang HM, sisanya ada di bawah, tapi kita ngebreednya 14 pasang dulu Nah, plakatnya kita juga ngebreed. Jadi plakatnya juga ada, tapi ini female-nya belum naik Jadi female-nya nanti kita naikin habis maghrib aja. Nah, ini HM-nya juga. Jadi HM-nya juga ada. Ini semuanya HM multi, tapi dia udah bawa Guardian Tetap kita utamakan kualitasnya. Kalau yang di bawah itu HM kita yang panenan dari atas ini paling ada sekitar 200-300 ekor, nggak banyak, karena memang kemarin banyak yang mati HM lubukan. Jadi segitu aja udah alhamdulillah, kita syukuri aja. Jadi pada ngeluh kebanyakan jadi nggak bermanfaat juga. Jadi yang sebelah sini juga udah kita kuras ini juga sama, ini tinggal kita kasih daun pisang aja tuh. Ini yang sisa sortiran jadi kalau kalian lihat tinggal sedikit karena ini udah sisa sortiran. Jadi nanti yang sortirannya kalian tanya base girl seloknya kemanain Nah, ini base girl seloknya nanti kita jual di Shopee Kalau pengen bisa langsung ke Shopee, harganya cuma 1.500 per ekor. Base girlan dari koi jenisnya banyak koinya. Nah, ini juga sama sisa sortiran semua ini jadi digabung semua, karena memang ini udah udah kebanyakan. Jadi biar nggak makan tempat, kita gabungin aja dan alhamdulillah ini udah selesai. Tinggal 9 pasang lagi yang akan kita kawinkan setelah maghrib aja digabung. Jadi tetap semangat. Kalau misalnya kalian ngebreed terus gak mengalami kegagalan, jangan menyerah. Terus kalau misalnya breeder udah pasti makanan udah pasti makanan. Kalau misalnya ngawinin pasti nggak kawin. Kalau misalnya nggak kawin pasti makan telur. Kalau misalnya udah netes, kemungkinan burek juga melepas. Kalau misalnya hidup, kemungkinan kena seleksi alam. Nah, seperti itu Jadi memang banyak banget faktor dan juga trouble kalau misalnya kita menjalani usaha, apalagi makhluk hidup seperti ini yang nggak bisa diprediksi. Tapi kita cuma bisa ikhtiar untuk meminimalisir agar ikan tidak terkena seleksi alam. Jadi sekian dulu video kita kali ini kita lagi nguras, besok lah kita lanjut Ini lagi dikuras 2 kolam, sama ini satu lagi 3 kolam. Jadi tetap semangat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.